Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi sadaqa wa'da wa nasara abda wa azza jundahu hazamal ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul alam wa mudabbirul umur wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Bagian Pengasuhan baik santriwan maupun santriwati, wabil khusus Kabag Pengasuhan Putri yang saya cintai. Ada yang iri. Para tim solawat yang di bawah pimpinan Ustadz Denny, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, diberikan kesabaran, kesehatan, amin, panjang umur, murah rezeki, iya kan, dan yang paling utama cepat dapat jodoh, amin, amin. Yang ketiga, anak-anakku santriwan dan santriwati yang malam ini disinari oleh sinar lampu yang ada di aula ini. Iya, kalau nggak disinari kan gelap kan, iya. Mudah-mudahan diberikan keberkahan menjadi anak yang soleh dan soleha. Takbir, takbir. Lanjut nggak nih? Lanjut nggak? Saya nggak bisa ceramah sebenarnya. Cuma sedikit mau ngomong, mau ngobrol. Boleh ngobrol? Baik. Bertepatan dengan malam ini, yang dimana-mana seluruh dunia, dari mulut yang indah, semua seluruh dunia, bahkan dari pelosok-pelosok bertakbir. Bahkan mungkin dari malam yang semalam itu sudah ada yang takbir dengan penuh rasa ikhlas, ridho, tanpa ada paksaan, bertakbir bergemuruh mengundang sampai di laga jagat raya. Betul? Sampai malam ini terdengar hembusan suara-suara takbir walaupun tuh anak belum sikat gigi. Oleh sebab itu, bertepatan dengan malam ini, sedikit saya mau mengulas. Mau dengar apa kagak? Iya. Kalau mau dengar, yuk kita dengar bareng-bareng. Dengerin sama-sama, yang bisa nanti besok ulangan. Mehmet. Kan saya bilang, saya mah kagak bisa ceramah, saya mah cuma bisa ngomong. Baik. Bertepatan dengan malam ini yang dinamakan dengan malam Aidil Adha, yang tentunya besok akan melaksanakan hari raya kurban, maka malam ini sedikit saya akan mengupas sejarah yang dinamanya sejarah Nabi Ibrahim dengan kisah Nabi Ismail. Jangan pengen sejarah 17 Agustus aja, jangan pengen tahu sejarah para selebritis. Iya, Nabi kudu diapalin. Dulu waktu zaman saya masih sekolah di TPA, itu nabi-nabi dihafalin. Lah sekarang boro-boro seluruh nabi, yang tahu cuma Nabi Muhammad, malah dihafalin figur-figur para artis. Betul apa betul? Nah, Nabi Ibrahim
Nabi Ibrahim adalah salah satu nabi yang masuk ke dalam lingkungan Rasul yang disebut ulul azmi. Ya. Nabi Ibrahim itu adalah salah satu golongan masuk nabi pilihan yang dalam kategori nabi-nabi ulul azmi. Ada berapa ulul azmi? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Cakep, takbir. Nah, oleh sebab itu sejarah Nabi Ibrahim membuktikan kepada kita bahwa sesungguhnya dari ciri kehidupan manusia itu tentunya bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Kenapa? Nabi Ibrahim lahir itu pada saat itu menjelang atau pada saat kerajaan Namrud. Nabi Ibrahim lahir ketika zaman kerajaan Namrud. Nah, siapa itu Namrud? Namrud itu raja yang paling gagah, yang dia memimpin sewenang-wenang, yang dia melakukan kepemimpinannya tanpa ada keadilan, memimpin semua rakyat tanpa dengan kejujuran, cuma dengan mengatakan dengan kekuasaan. Seorang Namrud takut sama siapa? Nabi Ibrahim. Kenapa? Ketika pada saat itu akan ada berita bahwa akan muncul seorang laki-laki Nabi Ibrahim, Namrud sudah keteter, bingung dia, kalap, udah bingung, serba salah. Kenapa? Karena pada zaman kerajaan Namrud pada saat itu tidak ada seorang bayi yang laki-laki bisa hidup-hidup. Karena saking takutnya pada saat itu Namrud kena bisikan setan yang terkutuk, kena bisikan dukun-dukun yang ada di lingkungan istananya Namrud, kena bisikan-bisikan paranormal yang dibilang, raja, ente tuh harus hati-hati, nanti itu akan bakal lahir laki-laki yang bakal ngejatuhin kerajaan kita. Kata Namrud, kagak mungkin, tidak ada orang yang mampu bisa melawan gue, kata Namrud. Akhirnya apa yang terjadi? Pada saat itu buatlah sebuah pengumuman Namrud, suruh pemimpin kepala daerah, menteri-menteri bikin sebuah berita, umumkan semua rakyat, barang siapa yang emak-emak, ibu-ibu yang apabila ngelahirin laki-laki, bunuh. Kata Namrud, pokoknya kalau ada perempuan yang lagi hamil, buru-buru dikontrol, buru-buru dilihat, tongkrongin, kalau munculnya laki-laki, bunuh. Kenapa? Karena saking takutnya Namrud pada saat itu ketika dapat bisikan dukun-dukun yang ada di lingkungannya. Tapi apa yang terjadi? Ketentuan Allah itu tetap tidak akan bisa menghalanginya. Namrud itu raja yang paling galak. Tidak ada yang namanya dia pakai sistem keadilan. Namanya Namrud, raja paling bengis, raja yang paling galak, dia tidak akan takut. Tapi ketika munculnya Nabi Ibrahim, Namrud sudah keteter. Udah kebingungan dia. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika Namrud itu mendengar bahwa Nabi Ibrahim merojol, mau keluar, telah muncul, lalu bapaknya yang namanya Azar. Siapa Azar? Azar itu bapaknya Nabi Ibrahim. Dia bawa tuh Nabi Ibrahim, dibawa ke dalam sebuah gua.
Dia sembunyiin Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena ada sebuah hadis, Rasulullah pernah menyampaikan di dalam hadisnya, yati alan nasi zamanun, suatu saat akan datang zaman di hadapan manusia pada saat itu, ru'asa'uhum kal asad, di mana pemimpin-pemimpin seperti singa, wa wuzara'uhum kal ki'ab, wa qudatuhum kal kilab, wa katsirun minan nasi kal agnam. Jadi kata Rasul, suatu saat akan ada yang bakal muncul pemimpin-pemimpin seperti singa. Tahu singa? Tahu singa kagak? Singa itu namanya raja hutan. Walaupun bagaimanapun singa tetap raja hutan. Coba dilihat, yang namanya raja singa di hutan, siapapun tetap yang namanya raja ya singa. Nah, di hutan nggak ada yang namanya pemilihan-pemilihan. Pokoknya nggak perlu ada pemilihan-pemilihan. Gue loh jadi rajanya. Banyak takut semua terhadap singa. Ada penduduk di hutan, ada binatang apapun dia makan. Iya betul. Ada ular dia makan. Kenapa? Karena singa punya sifat gue loh, pokoknya mau gak mau gua makan. Bukannya memimpin rakyatnya sebagai raja hutan itu menjadi raja yang adil, tapi sebagai raja yang memang raja yang jelata, yang mau hanya menghancurkan rakyatnya. Nah, kalau di sini di Indonesia kira-kira kayak begitu kagak? Yang namanya raja hutan apapun gak ada masalah. Wong di hutan kagak ada pemilihan umum. Pokoknya raja hutan. Nah, kalau sudah rajanya seperti itu, apa yang terjadi? Menteri-menterinya pun akan jadi seperti bebasnya raja. Maka kata dalam hadis pun dikatakan, kalau pemimpinnya adalah seperti singa, maka wawuzarahum kaliab, maka menteri-menterinya adalah bagaikan serigala. Kalau sudah jadi serigala, pimpinannya jadi singa, menterinya jadi serigala. Kalau serigala orangnya licik, maka jadi pemimpin yang punya rasa sifat licik, itu sangat berbahaya. Contohnya kalau serigala mau bunuh embe, dia berubah menjadi berbulu domba. Makanya ada istilah serigala berbulu domba. Mau bunuh ayam, berubah menjadi ayam dia bunuh. Karena manusia yang punya sifat seperti serigala itu manusia yang kalau ada pemimpin yang seperti itu licik, bahaya. Lalu apa yang terjadi? Kalau sudah menterinya licik, menterinya serigala, waqudatuhum kal kilab, maka penegak hukumnya seperti anjing. Kalau penegak hukumnya ada seperti anjing, tahu anjing? Anjing itu siapapun yang ngasih daging, anjing tunduk. Jadi kalau jadi anjing itu siapapun, mau orang agama pun, mau gimana, kalau ngasih daging dia tunduk. Coba anjing suruh jaga di rumah. Anjing suruh jaga di rumah. Ada tamu datang kagak bawa apa-apa, pasti dia gonggong. Tapi kalau ada maling bawa daging, dia kalem. Maka wajar kalau seandainya di Indonesia pemimpin-pemimpin, kalau ada pemimpin yang kayak begitu, apalagi penegak hukum seperti itu, makanya terbukti hukum yang terjadi sekarang. Makanya siapa yang bawa daging dia tunduk, mau gimana dia ikutin. Betul kagak? Oleh sebab itu Nabi Ibrahim sudah mengajarkan. Maka pada saat itu Nabi Ibrahim ditutupin di dalam gua, bapaknya Azar bingung.
Satu sisi katanya Azar, saya kalau ngikutin Raja Namrud, nih gue harus bunuh anak gue. Tapi gue sayang nih sama anak gue. Serba bingung antara bapak dengan seorang rakyat. Seorang rakyat harus nurut sama Namrud, seorang bapak harus sayang sama anaknya. Mau kagak mau, akhirnya anaknya dimasukin dalam gua. Logikanya, seorang bayi laki-laki ditinggalin dalam gua, mati. Boro-boro ditinggalin, dipegang sama emaknya. Kalau anak itu nangis sehari semalam, mati. Koit dead end. Apa sih end? Apa yang terjadi? Ketika Nabi Ibrahim itu ditinggal oleh ayahnya, oleh Azar, lambat laun semakin gede. Nabi Ibrahim pada saat itu dia pengen minum. Namanya anak seusia kecil, minum kagak ada air. Tiba-tiba dia ikat ibu jarinya. Diikatlah ibu jarinya oleh Nabi Ibrahim, keluarlah madu. Dia minum madu tersebut sampai dia tidak terasa, dia sampai dia dewasa, sampai dia menjadi orang seperti biasa, cuma gara-gara minum madu. Anak-anakku sekalian, ketika pada saat itu Nabi Ibrahim sudah menginjak dewasa, Nabi Ibrahim udah pinter. Nanya, Pak, bapaknya nengok Azar tuh. Nabi Ibrahim nanya, Pak, Papi, ini yang menciptakan alam ini siapa? Yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan gunung ini siapa? Kata bapaknya, ya kita lah, bapak malu. Terus yang bisa ngadain saya ini bisa muncul siapa? Ya bapak. Terus yang bisa menciptakan atau ngelahirin bapak itu siapa? Ya kakek lu. Lah terus yang ciptain kakek itu siapa? Ya buyut. Terus yang ciptain buyut itu siapa? Bingung bapaknya. Apa kata bapaknya? Udah Ibrahim, lu gak usah nanya-nanya, pusing gua. Udah gak usah banyak nanya-nanya, udah diem. Pokoknya lu ikutin aja. Bukan gitu Pak, saya mau nanya, siapa yang menciptakannya? Ini pasti nih ada yang menciptakan. Nabi Ibrahim. Suatu saat dia tanya lagi, Pak, saya mau nanya lagi nih. Nih kita ini kalau sholat, kalau ibadah sebenarnya menyembah apa? Kata bapaknya apa? Berhala. Terus yang buat berhala siapa? Bapak. Ngapain pusing-pusing nyembah berhala Pak? Udah nyembah aja Bapak disembah. Kan begitu. Tapi Ibrahim saking bingung, dia tidak puas. Suatu saat di malam hari dia lihat ada bintang. Dia liatin bintang. Oh ini nih, berarti nih bintang ini dianggapnya Tuhan. Dia tongkrongin tuh bintang. Lah kok lama-kelamaan kedup. Kata Ibrahim, saya tidak yakin Tuhan tidak akan hilang. Tiba-tiba siang, Nabi Ibrahim lihat lagi. Wah ini gede banget ini matahari. Lebih besar dari kayak semalam. Ini jangan-jangan nih Tuhan. Lama-kelamaan dia tungguin, oh matahari mulai redup. Kata Ibrahim, saya tidak yakin, karena Tuhan tidak akan hilang. Balik lagi ke malamnya. Ketika malam-malam dia lihat, wih ada bulan gede, terang menderang di malam hari. Ini nih kayaknya nih Tuhan. Tiba-tiba apa yang terjadi? Redup lagi. Lambat laun, maka Nabi Ibrahim lah mulai diproses oleh Allah untuk menjadi Rasul atau menjadi Nabi pilihan Allah. Pada saat itu apa yang terjadi? Saking Nabi Ibrahimnya penasaran, saking Nabi Ibrahimnya pengen tahu agama kita ini apa, diciptakan untuk apa, mau ngapain itu hidup, sebab hidup itu pasti akan mati. Suatu saat Nabi Ibrahim ngeliatin Raja Namrud.
Dia intip Raja Namrud, karena Raja Namrud udah pusing ngeliatin Nabi Ibrahim ini makin lama makin ngelunjak, kata Namrud. Tapi Ibrahim gak takut. Dia intip Nabi pada saat itu Raja Namrud. Jangan sampai di sini nanti jadi orang Raja Namrud. Sebab ciri-ciri Raja Namrud adalah kalau ngedengerin ceramah tidur, kalau ngedengerin lagu joget. Barang siapa yang joget gara-gara lagu, goyang dompet, itu saudaranya setan, temannya Abu Jahal, cucunya Abu Lahab, temannya Jen Iprit. Lengkap. Anak-anakku yang saya cintai. Nah, pada saat itu ketika Nabi Ibrahim mengintip, ada sebuah patung-patung besar. Patung-patung besar satu sama patung-patung kecil, sedang-sedang lah. Akhirnya Raja Namrud ketika keluar, dia hancurin tuh patung-patung yang kecil oleh Nabi Ibrahim. Ketika dihancurin, dia bawa kapaknya ke kalungnya ke patung yang besar. Dia taruh dimasukin di kalungnya. Suatu saat kabur. Kucruk datang Raja Namrud. Dia tercengang, kaget. Dia panggil menteri-menterinya, dia panggil lurah segala macam. Sini semua kumpul. Siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Cepat, siapa yang hancurkan? Nggak ada yang ngaku. Tiba-tiba dukun ngomong, bos, tadi kalau nggak salah aneh lihat, itu ada anak, nggak kecil nggak gede, sedang lah, lumayan sih. Dia datang masuk, kayaknya itu dia ngancurin patung-patung. Siapa itu? Itu Ibrahim. Panggil. Dipanggil Nabi Ibrahim. Wah, ditarik. Ketika dipanggil Nabi Ibrahim, ditanya, "Hei Ibrahim, ente ngaku aja. Ente ngaku, ente kan yang ngancurin patung-patung ini?" "Enggak." "Serius ente?" "Enggak." "Tanya aja tuh patung yang gede." "Mana mungkin patung yang gede mau ngomong, orang patungnya kagak bisa ngomong." Ditanya. Nah sekarang saya tanya, kata Nabi Ibrahim, lah kalau patung yang gede kagak bisa ngomong, kenapa mesti disembah? Saking marahnya Raja Namrud, dia ngamuk, diambil, disidang, kumpulkan, disidang. Apa yang terjadi? Dibakar tuh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar. Sebelum dibakar api udah gede. Wah. Anak buahnya bingung, ini bagaimana nih cara masukinnya Nabi Ibrahim. Dibikinlah semacam panahan, Nabi Ibrahim diikat, masukin, lempar. Cus, jeger. Lama kelamaan itu api makin membesar. Muncul salah seorang menteri ngomong, "Rasain lo Ibrahim, gua kata apa lo, makanya jangan belagu, raja gue lo lawan." Saking belagunya, kata Raja Namrud, "Makan tuh Ibrahim. Udah dibilangin jangan ngelawan sama gue, ngelawan." Tapi apa yang terjadi? Allah menyampaikan kalimatnya, "Ya nar, ij'al bardan lil Ibrahim." Hai api, jadilah engkau dingin untuk selamatkan Nabi Ibrahim. Jangan engkau jadikan menjadi panas dan menjadikan Ibrahim itu meninggal. Apa yang terjadi? Ternyata api yang membesar itu membuat Nabi Ibrahim merasa kedinginan. Pada saat itu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang mengetahui siapa yang terjadi pada saat itu. Nabi Ibrahim matikah? Ketika pada saat itu api goyang-goyang, ada yang nyeletuk, "Wah, kok itu bangun? Wah, kok itu bangun?" Kaget. Tapi apa yang terjadi? Karena Raja Namrud itu kagak mau tahu, kagak mau malu, karena Raja Namrud itu nggak mau tahu, dia panggil bapaknya, "Hei Azar, lo bawa si Ibrahim, lo usir dari rumah ini, lo usir dari kampung sini, kalau kagak gua rajam." Bapaknya langsung hukum, "Hei Ibrahim, kalau kau tidak mau melakukan ini dan kau tidak mau nuruti apa yang aku perintahkan,
engkau pergi dari tempat di sini atau aku akan rajam. Nabi Ibrahim lebih memilih dia pergi. Pergilah Nabi Ibrahim. Dia pergi. Langsung kata Nabi Ibrahim, ku tahu rumus dunia, apa yang akan terjadi, tetapi mungkinkah ku mohon. Tuh kata Nabi Ibrahim. Maksudnya apa? Walaupun rumus dunia itu akan berpisah dengan bapaknya, walaupun kata Nabi Ibrahim dia akan berpisah dengan Azar, dia tidak akan takut berpisah dengan bapaknya. Dia berani meninggalkan bapaknya karena dia menegakkan kebenaran karena Allah. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Godaan, siksaan, kesusahan Nabi Ibrahim bukan di situ. Masih ada ketika dia pindah ke Baitul Maqdis. Apa yang terjadi? Dia nikah. Ketika nikah dengan Siti Sarah, bertahun-tahun kagak punya anak. Nah, Siti Sarah pada saat itu istrinya Nabi Ibrahim, kagak punya anak bertahun-tahun. Akhirnya dia ngomong sama istrinya. Istrinya juga dialog dengan bapaknya, dengan suaminya. Aa, ini hubungan kita sudah lama. Kira-kira Aa kuat nggak sih? Kata Sarah. Lah emang kenapa? Ini kita belum punya anak. Gimana ya? Tenang, itu belum dikaruniai karena Allah belum memberikan. Udah gini aja deh. Udah bapak kawin aja deh. Nah loh kok bisa begitu? Udah bapak kawin aja, saya masih mencintai kamu. Nggak apa-apa, bapak nikah aja. Dipaksain suruh nikah. Nabi Ibrahim bukan senang suruh nikah. Lah kalau sekarang, kalau suruh nikah ngapain? Jangan dijawab. Nabi Ibrahim tidak mau menjawab dengan oh senang, tapi Nabi Ibrahim malah sedih. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Oke, kalau gitu saya akan nikah, tapi engkau carikan seorang istri. Dicarilah, maka muncullah seorang wanita yang soleha. Siapa? Siti. Ketika kawin nikah dengan Siti Hajar, punyalah seorang anak yang bernama Ismail. Nah. Sebelum Nabi Ismail muncul, sebelum Nabi Ibrahim nikah dengan istri yang kedua, Nabi Ibrahim pada saat itu masih kaya-kayanya. Dia ngadain motong hewan, yaitu kambing, dia potong pada saat sunatan massal. Dia sumbangkan 400 ke masyarakat rakyat pada saat itu. Muncul ada orang yang ngeledek, Ibrahim, ente mau poya-poya ngapain itu poya-poya bagi-bagiin? Lu nggak usah takut, kalau karena Allah, kalau perlu anak gua potong. Oh, kata Nabi Ibrahim. Pada saat itu belum punya anak, rupanya Allah dengar. Rupanya Allah dengar. Rupanya Allah dan malaikat mencatat omongan Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim menikah, punya anak Nabi Ismail, suatu saat pada saat itu Nabi Ibrahim diberikan tantangan oleh Allah. Pada saat itu Nabi Ibrahim mimpi. Awal pertama mimpi dianggapnya kata Nabi, ini mungkin godaan setan. 2 kali, 3 kali mimpi, maka dia ajak Siti Hajar. Wahai istriku yang cantik, yang soleha, engkau bawa Ismail ke sini. Mau diapain pak? Pokoknya nggak usah nanya. Mau dibawa kemana? Bapak mau bawa ke tempat gurun Sahara. Cela, gurun pasir. Mau dibawa, mau ngapain? Udah tenang aja. Dibawalah dengan pakaian yang rapi, dengan baju yang bersih putih. Nabi Ismail ditanya, Ismail, ini bapak ini bingung. Ini sebenarnya bingungnya kenapa? Bapak ini mimpi 3 kali 3 malam disuruh menyembelih kamu. Apa kata Ismail? Pak, sepanjang itu adalah perintah Allah, laksanakan.
Coba kalau sekarang suruh potong manusia, kata bapak, enak aja bapak aja bunuh duluan, kan begitu. Ayo, mana ada anak yang rela dipotong lehernya, dia bilang enak aja, mendingan bapak aja mati duluan. Tapi Nabi Ismail ketika saat itu dibawa, ketika dibawa, apa yang terjadi? Ada pihak yang ketiga, jin ifrit, rombongan-rombongan Abu Jahal, Abu Lahab, tetesan-tetesan jin ifrit semua datang, ganggu. Ibrahim, ada yang nama Ibrahim kan sini? Mudah-mudahan kayak Nabi Ibrahim. Jangan nama Ibrahim, gak tahu tukang tidur. Sebab banyak namanya Jainuddin, gak tahu tukang gapleh. Tapi nama Tony, gak tahu sholatnya pinter. Nama Muhammad Ardan, gak taunya tukang ngejablay. Begitu. Nama nggak usah. Nah, ketika pada saat itu apa yang terjadi? Ibrahim, ente kagak sayang sama anak ente? Emang kenapa? Ente bunuh anak ente, ngapain? Udah lu setan, pergilah kau setan, pergilah kau setan. Kata siapa? Kata Alam penyanyinya. Ingat ke Alam? Pergi, diusir. Apa kata setan? Kata iblis, buset dah, gua baru ngomong udah diusir. Setan berpikir lagi, coba gua datangin istrinya nih, Hajar. Siapa tahu kalau perempuan makan lemah, katanya. Didatangin tuh Hajar. Dia datang, Hajar, tahu nggak tuh suamimu lagi megang golok pedang, mau ngapain? Itu Ismail mau dipotong lehernya, emang kagak kasihan? Apa kata istrinya? Ruh anta, keluarlah kau, jangan kau dekati, ini adalah perintah Allah. Jangankan anakku, aku siap untuk dipotong, bahkan dipotong gerek luarku. Sebelum anakku, aku yang akan maju duluan. Kalau itu perintah Allah. Hebat. Lah kalau sekarang ada nggak perempuan yang begitu? Kagak, malah yang ada anak membunuh bapak emak gara-gara kagak dibeliin motor. Banyak sekarang gara-gara bisa membunuh bapak emak, cuma gara-gara pengen sesuatu. Apa kata setan iblis? Buset dah, ternyata bininya ini lebih jahat lagi. Dia datang ke Ismail. Ismail, ente mau aja dipotong leher ente nggak mikir apa? Apa kata Ismail? Dia lempar setan itu dengan batu. Ruh anta bismillahirrahmanirrahim, akbar. Maka ada yang namanya lontar atau disebut jumroh yang sekarang berlaku sedang melaksanakan ibadah haji. Yang dipakai ada namanya melontar jumroh ula, usto dan aqabah. Jadi jangan dianggap main-main kalau melaksanakan ibadah haji itu dianggap cuma capek doang. Ternyata bahwa ibadah haji itu yang sekarang kita mau melaksanakan Idul Adha, bagian daripada sejarah, juga bagian daripada ibadah yang dilaksanakan iktibar pada saat Nabi Ibrahim dengan Ismail beserta Siti Hajar. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Ketika Nabi Ismail sebelum dipotong, Ismail udah ngomong, Pak, udah cepetan potong gerek leher, potong, gak usah takut Pak. Tapi Nabi Ibrahim masih bingung. Dia tanya lagi kepada Allah, Ya Allah, Ya Rabb, ahadats sahih, apakah ini benar? Amruka minni, apakah ini perintahmu untuk aku ya Allah? Apa kata Allah? Ibrahim, aneh ngomong begini karena ente dulu pernah ngomong begini, punya janji, punya nazar. Nazar apa? Dulu pernah ingat nggak waktu ente belum punya anak, ente ditanya sama orang-orang, ente pernah bilang, katanya, jangankan apa istilahnya kambing, jangankan apa-apa, anak ente juga pengen dipotong, maka sekarang ente anak lagi, kata Allah. Oh begitu, ya sudah,
Ketika pada saat itu mau dipotong, maka Allah tidak buta, Allah tidak lupa, dan Allah tidak sembarangan, tapi Allah menggantikan Nabi Ismail diganti dengan seekor. Coba kalau pada saat itu Allah tidak menggantikan dengan kambing, berarti Idul Adha pemotongan manusia. Iya. Ayo. Gara-gara laki-laki. Jadi inilah sebuah sejarah. Lalu apa hubungannya dengan kehidupan kita pada saat ini? Nah, jadi dari sejarah yang tadi menceritakan kepada kita bahwa kita harus benar-benar hidup menjalankan kehidupan layaknya seperti Nabi Ibrahim, layaknya seperti Nabi Ismail, layaknya wanita-wanita seperti Siti Hajar. Sebab Siti Hajar manusia yang ikhlas ridho karena Allah, Nabi Ismail yang berjuang karena Allah tanpa ada paksaan, semuanya karena Allah, akhlaknya segala macam. Nabi Ibrahim mau berjuang apapun yang terjadi. Lah kalau sekarang manusia melakukan segala sesuatu perbuatan kalau mengikuti jejak-jejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ini adalah sebagai contoh. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Timbul pertanyaan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Gak usah pusing-pusing. Gak usah pusing-pusing, gak usah ribet-ribet. Yang pertama yang harus dilakukan adalah iqraru bil qalb, iqraru bil lisan, wa iqraru bil ilmi, wa iqraru bil amal. Lakukan dengan perjanjian di dalam hati, melalui lisan, turun ke hati, lalu turun ke perbuatan. Apa yang dilakukan? Di dalam kalimat kita selalu mengucapkan, kalau sholat kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Setiap kita sholat pagi pasti ada syahadat. Setiap kita mau melakukan perbuatan pasti dengan mengucapkan syahadat. Ketika mau nikah pasti syahadat, mau berjanji pakai syahadat, mau sholat pakai syahadat. Pasti di tengah-tengah ada kalimat Allah. Sebab syahadat itu adalah pembuka bagi orang yang menyatakan dirinya iman kepada Allah. Karena syahadat itu ada dua, syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Muhammad. Yang pertama syahadat kepada Allah, bahwa kita benar-benar sholat kepada Allah, bukan sholat karena paksaan. Kalau sholat karena diperintahkan oleh pengurus, itu bukan sholat karena Allah. Kalau sholat karena takut dihukum, itu bukan karena Allah. Kalau sholat cuma bercanda di masjid, kalau sholat goyang-goyang lagi sholat subuh, matanya merem, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa mau sholat sama Allah? Itu saja yang harus diterapkan. Bagaimana ketika kita tawadu kepada Allah? Jangan sampai lagi sholat subuh, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, belakang arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu tangan begini aja, ada yang begini, ada yang megang kepala, ada yang kepalanya dibuka-buka, ada yang goyang-goyang, bahkan ada yang buka-buka. Itu sholatnya kagak sempurna. Betul? Itu satu pesan saya. Yang kedua apa? Ini sholat itu nggak susah tapi susah. Kenapa? Itu tadi dari hati. Kenapa saya akhirnya mengucapkan tentang masalah sholat? Sholat itu penting tong. Sholat itu penting neng. Lah kalau sholat kita kagak benar, bagaimana kita mau menjadikan orang yang beriman, yang bertakwa? Ada lagi yang sholat karena banyak gerak, sholli fardhu maghrib, Allah apa? Ada lagi usul
Usolli Allah apa? Gerakan sholat yang benar baca dalam ilmu fikih. Tumak nina, tafakur diri kita kepada Allah. Ada lagi yang lagi sholat, imam lagi baca, mentang-mentang ada bapaknya namanya amin. Ketika Bismillahirrahmanirrahim, imamnya bagus, fasih. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang nyeletuk, Bapak. Ada yang nyeletuk, kenapa manggil Bapak? Bukan gitu, Bapak gua namanya Amin. Kalau gitu Bapak terlunjak. Tuh. Yang kedua, kalau kita mau melaksanakan sebuah ibadah, sebab di dalam ilmu fikih ibadah kita ada dua. Yang pertama ibadah kita kepada Allah, muamalah sama Allah, muamalah ma'an nas itu nomor dua, jangan dijadikan nomor pertama. Apa contohnya? Giliran sholat bajunya lecek, giliran sholat bajunya bau apak, udah gitu kagak mandi, kagak sikat gigi, bau apak, bau keringat. Giliran mau kumpul di aula, pakai minyak wangi yang banyak, pakai aks, pakai lipstik, pakai segala macam, pakai wanginya kemana-mana, itu juga terbalik. Yang benar kalau sholat, ini terbalik, mau menghadap manusia rapi, giliran sholat saya lihat ini anak baju kagak pernah lagi bersih. Itu yang artinya apa? Toharoh, tohirun bin nafsi, watihoron bil jismi. Bersihkan diri kita di dalam hati dan bersihkan badan kita ketika menghadap Allah. Yang ketiga, saya mah kagak mau banyak-banyak karena saya juga udah capek. Yang ketiga ini sangat penting. Apa di antaranya? Yang ketiga adalah dari sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadikan ketika kita melaksanakan segala sesuatu ikhlas dan penuh dengan akhlak. Tes 1 2 3. Tes. Akhlak, jadikanlah diri kita mempunyai akhlak yang baik. Sebab Nabi Ibrahim, Nabi Ismail mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang berakhlak. Kehidupan manusia sekarang ini merajalela. Banyak ini karena sound systemnya kagak bener. Saya bingung, mentang-mentang mau selesai ini mau dihabisin terakhir. Tes. Yang ketiga, akhlak, pembinaan akhlak itu sangat penting. Sebab Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Nabi Ismail, dan akhirnya Nabi Muhammad diturunkan untuk melengkapi adalah manusia untuk berakhlak. Dengan cara apa? Mengenalkan Islam kepada manusia yang sudah beragama Islam. Mengislamkan manusia yang sudah Islam itu lebih sulit daripada mengislamkan manusia yang belum Islam. Betul? Dia ngaku Islam. Ente sholat gak? Kagak. Tapi ngaku Islam. Justru yang sangat sulit berubah manusia yang beragama Islam untuk menjadi manusia yang berakhlak, untuk melakukan hal-hal yang seperti itu lebih sulit dibanding manusia yang belum mengenal Islam. Maka lebih sulit mengislamkan manusia yang Islam. Dengan cara apa? Yang pertama adalah akhlakul karimah. Sekarang lebih banyak. Maka kata Roma Irama, kalau mau mengejablai harus pakai uang, kalau mau berjudi harus pakai uang. Kenapa jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal harganya banyak yang suka. Betul? Kalau mau sholat gak perlu pakai uang, kalau mau sedekah gak perlu repot-repot.
Kenapa jalan ke surga murah harganya, walaupun murah harganya banyak yang ogah. Betul? Itu. Jadilah rajin-rajinlah melakukan hal-hal yang baik untuk kita kepada Allah. Maka ini adalah sebuah perintah yang diajarkan oleh Rasulullah dengan melalui proses daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dengan Siti Hajar, agar kita mau berkorban, mau memperjuangkan karena Allah. Hidup ini adalah perjuangan, berkorban. Apapun yang kita korbankan bukan harta saja, tapi pengorbanan kita adalah bagaimana ketika kita melaksanakan sebuah pendidikan di sini, mengikuti jejak-jejak yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, santriwan santriwati, inilah sekilas yang sangat singkat. Tentunya saya banyak kekurangan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita menumpang ketemu lagi. Mudah-mudahan ucapan saya bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, mohon dibuang. Mudah-mudahan ini semuanya adalah menjadikan pelajaran untuk kita semua dan menjadikan, saya mohon keridhaan dan keikhlasan. Terima kasih, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.